Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan makalah perkembangan bahasa Indonesia diajukan sebagai tugas mata kuliah bahasa Indonesia oleh Mas'ul Hadi, ya, dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah Surabaya. Nah, baik, yang pertama adalah kata pengantar. Ini puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaannya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya dibuat Surabaya, tanggal dan bulan serta tahun, kemudian dibuat di bawahnya penulis, siapa penulisnya. Selanjutnya yang pack selanjutnya ini ada daftar isi. Ya, daftar isi kata pengantar yang sudah kita bacakan tadi. Selanjutnya ada daftar isi sekarang, ya, yang kita bacakan ini. Selanjutnya ada bab 1. Di bab 1 ada pendahuluan, kemudian ada poin yang pertama atau poin A, latar belakang, kemudian poin B-nya rumusan masalah di nomor 2 halaman 2, kemudian poin C tujuan di halaman 2. Kemudian selanjutnya bab 2. Bab 2 ini baru masuk ke pembahasan. Ya, poin A sumber bahasa Indonesia, poin B peresmian nama bahasa Indonesia, poin C mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, poin D peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bab 3 penutup. Kesimpulan poin yang pertama, kemudian selanjutnya daftar pustaka. Nah, bab 1 itu adalah pendahuluan, yang poin A tadi adalah latar belakang, ya. Nah, ini adalah pengertian daripada bahasa adalah yang paling baik dalam menunjukkan identitas kultural suatu bangsa. Nah, selanjutnya rumusan masalah, ya. Rumusan masalah ini akan berkaitan nanti dengan pertanyaan. Nah, yang pertama, bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia? Nah, kemudian bagaimana proses peresmian nama bahasa Indonesia? Kemudian yang ketiga, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Kemudian peristiwa-peristiwa penting apakah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia? Nah, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan ini adalah suatu hal yang akan kita capai, gitu ya. Yang pertama itulah mengetahui bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengetahui proses peresmian nama bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengetahui alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini pembahasan, ya. Yang pertama tadi adalah sumber bahasa Indonesia. Ya, sumbernya dari mana? Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah maupun daerah asing. Dan selanjutnya, ya. Selanjutnya poin B, peresmian nama bahasa Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan nantinya termasuk sejarah, gitu ya. Sejarah bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur maupun khazanahnya sebagian besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno. Nah, selanjutnya poin C, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan sejarah nanti. Yang pertama, tahun 1801 disusunlah Ejaan Resmi Bahasa Melayu oleh C.H.A. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim
ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. Nah, kita lanjut ya. Ini berkaitan dengan sejarah semuanya, nanti bisa dibaca sejarah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah bab 3 penutup, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa gitu ya? Apa intisari yang bisa kita ambil dari pokok pembahasan tadi? Nah, ini salah satu contoh. Yang pertama adalah sumber dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, kemudian yang kedua, bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928, namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya penulisannya seperti ini ya. Nah, ini sumbernya dari mana? HTTP. Kalau dari link, nah bisa kita tampilkan linknya di sini. Nah, itulah beberapa pokok yang perlu kita buat dalam suatu makalah ya. Nah, baiklah, terima kasih. Itu saja penyampaian saya. Saya Roni Purwandi dari kelas pekerja. Sekian, terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.